Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahyuni dengan NIM 1903-8420-2006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode stepping stone. Pada sebelumnya, kita harus mengenal dulu dan kita juga sudah mempelajari tentang metode transportasi. Nah, metode transportasi itu apa sih? Metode transportasi itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengoptimalkan biaya pengangkutan dari berbagai daerah sumber menuju berbagai daerah tujuan. Nah, sebelum kita masuk kepada metode stepping stone, kita harus mengetahui dulu terkait dengan metode NWC atau Northwest Corner. Nah, metode ini digunakan di dalam metode stepping stone, sehingga jika kita tidak mempelajari metode ini terlebih dahulu, kita akan kesulitan dalam melaksanakan metode stepping stone tersebut. Nah, metode NWC ini apa sih? Metode NWC ini merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Nah, seperti yang kita lihat bersama, di sini ada 3 pabrik dan juga 5 gudang. Nah, di sini juga terdapat demand-nya dan juga supply. Nah, pabrik 1 atau P1 ke gudang 1 atau ke G1. Nah, itu ada 50, 40 yang di kotak kecil. Itu merupakan memang dari dasarnya dari tabel tersebut gitu. Jadi di dalam satu persoalan atau di dalam satu soal memang sudah memuat itu, gitu kan? Nah, kemudian apa sih yang ini nih yang diberi warna merah? Nah, yang diberi warna merah ini itu adalah nilai yang terkecil di antara demand dan juga supply. Nah, jadi untuk P1 ke G1 itu demand-nya 400, sedangkan supply-nya itu 800. Nah, ketika kita melihat 400 dan juga 800, maka yang paling kecil adalah 400. Nah, kemudian setelah itu demand yang 400 di G1 ini kita kurangkan dengan 400 yang ada dari pabrik 1 ke gudang 1, sehingga demand-nya menjadi 0. Maka dari itu, P2 ke G1 dan juga P3 ke G1 itu bernilai 0 atau tidak ada. Nah, untuk supply-nya sendiri, karena pabrik 1 ke gudang 1 itu 400, maka supply-nya itu 800, 800 dikurang 400, sisa 400. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada dari P1 ke G2. Nah, P1 ke G2 itu bernilai 400. Nah, karena di supply-nya itu 400. Nah, kemudian kita lihat juga di demand G2. Demand G2 juga 400, sehingga 400 sama 400 itu tetap diletakkan 400 karena tidak ada nilai yang terkecil dari 400. Nah, kemudian kita lihat P1 ke G3, P1 ke G4, dan P1 ke G5. Nah, tadi kan suplainya sisa 400. Kita kurangkan dengan 400 yang ada di P1 ke G2, sehingga suplai yang ada di P1 menjadi 0. Nah, sehingga dapatlah P1 ke G3 sampai dengan P1 ke G5 itu tidak ada nilainya atau sama dengan 0. Nah, begitu juga untuk selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada metode stepping stone. Nah, metode ini dalam merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produk yang optimal itu menggunakan cara trial and error atau metode coba-coba. Walaupun merubah alokasi dengan cara coba-coba, namun ada syarat-syarat yang harus diperhatikan, yaitu dengan melihat pengurangan. Pengurangan apa? Pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unitnya. Nah, untuk lebih memahami, kita akan membahas satu contoh.
Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik di Y, N, dan juga pabrik I, dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, dan C, dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan juga 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik Y, N, dan juga pabrik I ke gudang A, B, dan juga ke gudang C adalah sebagai berikut. Perhatikan tabel ini. Di situ telah dijelaskan bahwasanya dari pabrik Y ke gudang A ada 20, pabrik Y ke gudang B 5, pabrik Y ke gudang C, hingga pabrik I ke gudang C ada 19. Nah, tentukan alokasi hasil produksi dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan dengan biaya pengangkutan terendah. Nah, solusi yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, kita menyusun tabel alokasi. Nah, dari pabrik Y ke gudang A itu tadi sudah didapat 25, terus dari pabrik Y ke gudang A itu 20, pabrik Y ke gudang B 5, pabrik Y ke gudang C 8, dan sampai pabrik I ke gudang C 19. Nah, untuk kebutuhan gudangnya sendiri dan juga kapasitas pabrik, itu telah kita ketahui pada soal. Jadi kita tinggal masukkan aja ke dalam tabelnya. Nah, di sini XIJ adalah banyaknya alokasi dari sumber pabrik I ke tujuan gudang J. Nilai XIJ inilah yang akan dicari. XIJ ini kita lihat bersama itu ada X11, X12, X13 sampai dengan X33. Nah, maksudnya apa sih X11? Itu artinya pabrik Y ke gudang A itu terletak pada baris pertama dan juga kolom pertama. Nah, kemudian coba kita lihat pabrik N ke gudang B. Nah, itu kan ada X22. Berarti pabrik N ini terletak di pada baris kedua dan juga gudang B itu terletak pada kolom kedua. Nah, jadi X11 ini bisa kita nyatakan dengan XIJ. Jadi I-nya 1, J-nya juga 1. Nah, begitu juga untuk selanjutnya. Nah, yang kedua itu adalah prosedur alokasi. Prosedur alokasi ini tahap pertama adalah pedoman sudut barat laut atau yang metode NWC tadi. Itu adalah pengalokasian sejumlah maksimum produk mulai dari sudut kiri atas yang X11 dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Nah, kita ketahui bersama tadi udah diketahui di tabel setiap angkanya dan setiap nilainya. Nah, kemudian kita terapkan dengan metode NWC. Yang mana kita ketahui dari pabrik Y ke gudang A, itu kebutuhan gudang pada gudang A itu 50. Kapasitas pabrik Y itu ada 90. Sehingga 90 dengan 50 itu yang kecil adalah 50. Nah, kita letakkan nilai 50 pada pabrik Y ke gudang A atau letakkan di X11. Nah, kemudian 50 yang ada di X11 itu kita kurangkan dengan kebutuhan gudang. Sehingga 50 kurang 50, 0. Nah, maka nilai dari pabrik N ke gudang A dan pabrik I ke gudang A itu adalah 0 atau tidak bernilai. Kemudian, setelah kita kurangkan yang di kebutuhan gudang, kita kurangkan dengan kapasitas pabrik. Jadi 90 kurang 50 adalah 40. Sehingga kapasitas pabrik Y itu tinggal 40. Nah, kemudian kita lihat lagi pabrik Y ke gudang B. Maka kita letakkan 40 di sana. Nah, kemudian 40. Nah, kemudian kita lihat kebutuhan gudang di gudang B. Nah, itu ada 110. Kita lihat 110 dengan 40 itu adalah yang kecil adalah 40. Sehingga kita letakkan pabrik Y ke gudang B itu 40. Nah, begitu juga untuk selanjutnya. Nah, sehingga didapatlah biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama sebesar 3.260 yang didapat dari hasil daripada metode NWC tadi dikali dengan memang angka yang diketahui gitu.
Nah, jadi dapatlah 3.260. Nah, cara yang ketiga apa? Merubah alokasi secara trial and error atau secara coba-coba. Nah, perubahan bisa kita lakukan dari kotak terdekat atau bisa juga pada kotak yang tidak berdekatan dengan melihat pengurangan biaya per unitnya yang lebih besar daripada penambahan biaya per unit. Nah, kita misalkan akan dicoba perubahan dari kotak YA ke kotak NA. Artinya 50 ton kebutuhan gudang A akan dikirim dari pabrik N dan diberikan dari pabrik G. Perubahan alokasi produk dari dua kotak ini akan mengakibatkan perubahannya alokasi produk kotak lainnya yang terkait. Nah, misalnya kotak NB dan juga kotak YB. Untuk itu, sebelum kita lakukan perubahan, kita perlu mengingat adanya penambahan dan juga pengurangan biaya transportasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat sebagai berikut. Dapat dilihat pada slide bahwasanya penambahan biaya dari N ke A dan juga dari Y ke B menghasilkan 20 dan pengurangan biaya dari Y ke A dan dari N ke B itu menghasilkan 40. Nah, karena kita lihat biaya pengurangan itu lebih besar dari penambahan biaya, maka kita perlu melakukan perbaikan pertama atau perbaikan tahap pertama daripada trial and error. Nah, kita lihat pada tabel bahwasanya pabrik N ke gudang A itu 50. Mengapa 50? Karena kebutuhan daripada gudang A dan juga kapasitas pabrik N itu 60, maka 50 dengan 60 itu kecilan 50 gitu kan. Nah, kemudian itu berlanjut sampai mendapatkan hasil. Nah, hasil yang kita dapat adalah biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama itu sebesar 2.260. Nah, kemudian kita lihat penambahan biayanya. Ternyata penambahan biaya dari Y ke C itu 8 dan dari I ke B itu 10. Sehingga 8 ditambah 10 adalah 18. Nah, kemudian kita lihat di pengurangan biaya. Nah, dari Y ke B itu 5 dan dari I ke C adalah 19. Sehingga 5 tambah 19 adalah 24. Nah, kemudian kita lihat ternyata di pengurangan itu lebih besar loh daripada di penambahan. Jadi kita perlu adanya perbaikan kedua seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya sehingga mendapatkan hasil biaya pengangkutan untuk perbaikan kedua itu sebesar 4.900. Nah, kemudian kita lihat biaya penambahannya itu 15, biaya pengurangannya juga 28. Nah, ini juga masih besar kan biaya pengurangannya sehingga kita perlu melakukan perbaikan ketiga. Nah, setelah kita melakukan perbaikan yang ketiga dengan cara trial and error, maka kita mendapatkan hasil biaya pengangkutannya itu adalah 1.890. Daripada beberapa tahapan yang telah kita lalui, ternyata biaya angkutan terendah itu adalah pada perbaikan ketiga dengan cara trial and error ini. Nah, sehingga alokasi produksi dengan biaya terendah adalah, kita lihat, 90 unit produksi dari pabrik Y dialokasikan ke gudang B itu sebanyak 60 unit. Nah, kemudian ke gudang C sebanyak 30 unit. Nah, 60 unit produksi dari N nih dialokasikan ke gudang A sebanyak 50 unit dan ke gudang C itu ada 10 unit. Nah, kemudian 50 unit produksi dari pabrik I dialokasikan ke gudang B sebanyak 50 unit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya persilakan kepada teman yang ingin bertanya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinar Utari. Di sini saya akan menanyakan tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan metode stepping stone ini. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sinar Utari atas pertanyaannya. Jika Sinar Utari mengatakan apa sih kelebihan dan juga kekurangan daripada metode stepping stone ini, nah
berdasarkan apa yang telah saya baca dan saya ketahui bahwasanya kelebihan daripada metode stepping stone ini adalah jumlah iterasinya lebih sedikit. Nah, sedangkan kekurangan daripada metode stepping stone ini adalah pada pembuatan jalur tertutupnya karena harus mencari sebanyak sel kosong yang dimiliki. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.